Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, ya, setelah sekian lama saya tidak upload video saya. Nah, saat ini kita ketemu lagi teman-teman, karena saya memang agak sibuk belakangan ini ya, karena sibuk dengan belajar, kemudian membaca buku ya, agar pengetahuan kita terus bertambah. Baik teman-teman, pada video sebelumnya telah kita sharingkan mengenai 7 kesalahan saya ketika memulai usaha. Yang 7 kesalahan tersebut bisa saya simpulkan, saya kutip dari penjelasan Dewa Eka Prayoga, seorang pengusaha muda ya, yang saat ini sangat digandrungi oleh para pebisnis muda, karena beliau sangat sukses sekali di bidang usaha. Kemudian beliau sangat sukses sekali dalam ilmu menjual, teman-teman. Ketika saya mengalami kegagalan usaha dulu, apa sih yang terjadi kepada saya? Di video kali ini saya tidak segan dan tidak malu menceritakan kebodohan saya pada waktu itu ya, pada Anda semua yang menyaksikan video ini. Saya menjalani berbagai macam usaha yang hasilnya tentu kegagalan dan kehancuran. Akhirnya ya, saya mengalami hutang, agak diakumulasikan hutang saya bahkan mencapai 450 juta, baik itu hutang bank ya, dan hutang juga kepada abang saya. Itulah teman-teman kebodohan saya ketika saya asal ikut-ikutan dulu ya, ingin membuka usaha. Namun sisi baiknya teman-teman, hal ini saya kutip dari buku Robert T. Kiyosaki ya, yang bukunya sudah saya beli dan saya baca. Ternyata para pengusaha sukses, orang-orang sukses di dunia ini ya, ternyata wajib melakukan kesalahan sebelum mereka sukses. Nah, sukses itu adalah sebagai hadiah dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya ya, jika kita mau belajar dari kesalahan tersebut. Itulah yang membuat hidup saya agak bersemangat kembali. Kemudian apalagi saya ketika mengikuti ISQ ya, tahun 2006 di UPI ya, saya lupa singkatannya, Universitas Putra Indonesia atau apa saya lupa. Bagi teman-teman yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar, saya mohon maaf karena ini bukan disengaja, hanya karena lupa. Saya waktu itu teman-teman mengikuti training ini diadakan oleh Dr. Ari Ginanjar, seorang pakar ISQ, Emotional Spiritual Passion ya. Bagaimana kita membangkitkan kecerdasan emosional serta spiritual kita. Saya teringat dengan kata-katanya, saya juga membeli bukunya. Waktu itu saya membaca bukunya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita harus berprasangka baik kepada Allah apapun yang terjadi pada hidup kita ya. Ternyata itu adalah rencana terbaik dari Allah untuk mempersiapkan kita lebih baik ke depan. Jadi akhirnya saya mencoba menerapkan apa yang dijelaskan oleh Dr. Ari Ginanjar, bahwasanya Allah sedang mempersiapkan saya lewat kegagalan saya ketika memulai usaha. Di buku tersebut dan buku-buku yang lain tentang Law of Attraction ya, bagaimana hukum tarik menarik alam semesta dengan kita ya. Ternyata saya bisa menyimpulkan bahwasanya teman-teman, ketika kita berada di posisi salah, ini titik nol, ini ketika kita berada di posisi salah teman-teman, untuk kita melangkah menuju sukses, maka kita perlu kembali dulu ke titik nol, menyadari bahwa siksanya kita melakukan kesalahan, lalu kita bersyukur, menerima dengan ikhlas bahwasanya memang kita melakukan kesalahan. Kita siap menerima dan membuka pikiran kita untuk menerima hidayah atau ilmu baru yang kita terima dari sumber ilmunya, baik itu
saya, ataupun buku, ataupun video yang akan kita terima. Nah, dari sanalah saya memutuskan, teman-teman. Di video sebelumnya saya menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya saya kembali ke titik nol dan saya akan melangkah selanjutnya ke fase 1, 2, 3 dan selanjutnya pada puncak kebahagiaan atau kesuksesan saya. Teman-teman, ketika saya menerapkan itu, perasaan hati ini sungguh berubah, ya. Saya menikmatinya. Bahkan yang sebelumnya saya dalam pandangan yang tertutup, sempat beberapa hari saya mengalami tidur terganggu, teman-teman. Saya tidak bisa tidur dalam beberapa malam, bahkan hingga akhirnya saya tertidur setelah azan subuh, baik itu setengah 6 atau setengah 7 pagi dari proses tertidur. Hal itu terjadi dan berlangsung beberapa hari, hingga akhirnya saya mengikhlaskan apapun yang terjadi tersebut, bahwa Allah sedang mempersiapkan saya agar saya bisa belajar dari kesalahan saya, terus saya bisa memperbaiki diri, memperbaiki pikiran saya, memperbaiki hati saya untuk menata hidup ke depan. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan posisi hati saya kepada posisi nol, agar saya bisa melangkah selanjutnya. Karena segala sesuatu adalah kehendak Allah. Allah memberikan saya kehancuran agar saya belajar bahwasanya dunia ini tidak semudah yang kau bayangkan, orang-orang yang ada di luar sana tidak seperti yang kau bayangkan, Jadi belajarlah memahami pemikiran dan belajarlah bagaimana cara menghadapi mereka, dan belajarlah mengenai sistem uang yang sebenarnya. Terus apa sih yang saya lakukan? Ketika di masa-masa depresi atau apa namanya ya, mungkin depresi atau apa, mungkin teman-teman tahu, yang jelas saya dalam keadaan pusing-pusingnya dan dalam keadaan panik-paniknya. Saya mencoba memahami itu dan mencoba mengikhlaskannya, lalu saya tetap beranggapan positif, berprasangka positif kepada Allah, bahwasanya Allah akan mensukseskan saya suatu saat. Padahal waktu itu sebenarnya saya dalam keadaan hutang-hutang, gaji saya tinggal sedikit karena dipotong. Akhirnya saya makanya menganggap bagaimana Allah itu baik kepada saya. Saya bersyukur sama Allah kejadian tersebut terjadi kepada saya, dan saya memvisualisasikan bahwasanya Allah mengampuni saya, bahwasanya Allah itu baik kepada saya, sehingga Allah memberikan rezeki kepada saya dengan keberlimpahan, dengan uang yang berdatangan kepada saya. Akhirnya sehingga saya seolah-olah saat itu merasa tercukupi, yang hingga akhirnya hari ini, bahkan hari ini, kehidupan saya pun normal-normal saja. Kehidupan keluarga saya tercukupi, saya nikah biayanya saya sanggup, kemudian saya juga bisa membeli kebun, teman-teman, kebun sawit. Dan bahkan saat ini saya sedang belajar bagaimana menjalani sebuah bisnis yang bisa saya jalankan paruh waktu tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama saya sebagai anggota Polri. Ya, saya pelajari mengenai legalitasnya, dan saya pelajari mengenai bagaimana sebenarnya sistem uang bekerja kepada saya. Saya beli banyak beberapa buku, ya, yang bisa menambah pengetahuan saya. Alhamdulillah hidup saya berubah sedikit demi sedikit. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mengalami kejadian yang serupa dengan apa yang saya alami sebelumnya, jangan berputus asa, karena anggaplah semua kesalahan yang Anda lakukan sebelum itu adalah hadiah terbaik dari Allah. Dan yakinlah
kesalahan tersebutlah guru terbaik bagi Anda jika Anda mau menganalisa dan mau cross check, ya, apa yang mesti Anda perbaiki saat ini. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya, saya sangat senang berbagi dengan Anda, ya, karena di dalam kehidupan yang baik itu adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain, bagaimana bisa kita membahagiakan orang lain, ya, bagaimana bisa kita membantu orang lain. Dan mudah-mudahan video ini, pengalaman saya bisa membantu Anda agar terhindar dari kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan sebelumnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini jika Anda suka dengan video ini. Like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda semua. Mudah-mudahan juga video ini bisa menginspirasi mereka. Dan pastinya ketika Anda membagikan video ini, Anda sudah menebarkan manfaat buat orang lain. Baik teman-teman, tetaplah positif, tetaplah bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan dunia dan akhirat. Selalulah berbuat baik dan selalulah menebar kebaikan, menebarkan manfaat, membagikan pengetahuan Anda, serta yuk sama-sama berbagi untuk menolong orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.